Statistik. Dengar kata itu aja mungkin bikin Anda langsung males atau malah takut. Tapi, gimana kalau saya bilang statistik itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan super? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan buktikan itu. Ini nih kutipan dari penulis buku yang kita bahas, Charles Whelan. Dan kayaknya banyak dari kita yang rasain hal yang sama kan? Ingat gak sih kelas matematika yang isinya rumus melulu, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu ini tuh buat apa? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Penulis yang sama, yang benci banget sama kalkulus, malah jatuh cinta sama statistik. Kok bisa? Karena statistik itu, intinya bukan soal rumus-rumus yang bikin pusing, tapi soal intuisi, soal menemukan cerita di balik angka-angka. Oke, jadi dari mana sih rasa nggak nyaman sama matematika itu datang? Perjalanan kita mulai dari sini. Dari matematika yang diajarin tanpa kita tahu tujuannya apa. Coba deh bayangin, penulis ini lagi di kelas kalkulus pas SMA. Dia ngeliatin soal ujian, dan dia bahkan nggak ngerti ini soal apaan. Kenapa? Karena dia nggak pernah paham kenapanya. Dia nggak pernah lihat apa gunanya sih ngitung-ngitung luas di bawah kurva parabola. Nah, ini yang bikin statistik beda. Ini bukan soal ngitung-ngitung doang, tapi soal ngerti logikanya. Ini tentang ngelihat gambaran besarnya, ngelihat hutannya, bukan cuma pohon-pohon satu persatu. Oke, mari kita mulai dengan penemuan pertama kita. Gimana caranya satu angka yang kelihatannya simple banget bisa dipakai buat cerita macem-macem, bahkan cerita yang bisa menyesatkan. Ceritanya gini, bayangin ada 10 orang lagi nongkrong di bar. Mereka ini orang-orang biasa aja lah. Pendapatan rata-rata mereka sekitar $35.000 setahun. Suasananya santai, normal. Sampai tiba-tiba, boom, Bill Gates masuk dan ikutan duduk. Seketika, semua ceritanya langsung berubah total. Dan ini dia puncaknya. Pendapatan rata-rata di bar itu sekarang jadi $91 juta. Gila kan? Secara statistik, angka ini bener loh. Tapi apa angka ini ngegambarin keadaan sebenarnya di bar itu? Ya jelas enggak. Lah, kok bisa gitu? Nah, ini karena ada bedanya antara mean dan median. Mean itu kan rata-rata biasa, dan angka ini gampang banget ketarik sama nilai yang ekstrim banget, kayak kekayaannya Bill Gates. Tapi median itu nilai tengah, angka yang jauh lebih jujur buat ngegambarin pengunjung tipikal di bar itu. Bill Gates nggak ngubah siapa orang yang duduk persis di tengah-tengah. Tadi kita udah lihat ya, gimana satu angka bisa salah kaprah. Sekarang kita naik level. Gimana kalau ada orang yang pakai angka yang 100% benar buat bohong? Selamat datang di dunia detektif statistik. Perangkat pertama yang harus kita hindari, jangan sampai ketukar antara presisi dan akurasi. Presisi itu angka yang kelihatannya detail banget. Pom bensinnya 1,265 mil dari sini. Kedengerannya meyakinkan banget kan? Tapi kalau arahnya salah, presisi itu ya percuma. Akurasi kayak jalan aja lurus 10 menitan, pom bensinnya di kanan. Mungkin nggak presisi, tapi justru itu yang bikin Anda sampai tujuan. Jadi, hati-hati sama detail yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya nipu. Coba kita lihat, gimana ini dipakai di dunia nyata. Ada politisi A bilang, sekolah kita makin parah, 60% sekolah kita nilainya turun tahun ini. Kedengarannya logis banget kan? Tapi tiba-tiba, politisi B muncul dan bilang, sekolah kita justru makin bagus, 80% siswa kita nilainya naik tahun ini. Lah, keduanya sama-sama pakai data yang benar. Jadi, siapa yang bohong nih? Jawabannya, nggak ada yang bohong. Triknya itu ada di unit analisis. Politisi A itu fokusnya ke sekolah, sementara politisi B fokusnya ke siswa. Dua-duanya bisa bener loh. Mungkin aja siswa yang nilainya naik itu kebanyakan ada di sekolah-sekolah yang muridnya banyak. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Data ini sebenarnya lagi ngomongin siapa atau apa? Oke, sekarang kita akan lihat contoh di mana kesalahan statistik itu akibatnya bukan lagi soal menang kalah politik, tapi soal hidup dan mati. Ini sebuah kasus yang tragis banget dari Inggris. Kita bakal bahas cerita yang menjedikan dari Inggris tentang SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak. Ini fenomena di mana bayi yang sehat tiba-tiba meninggal. Karena penyebabnya misterius, jaksa penuntut akhirnya pakai statistik buat bedain mana yang tragedi murni, mana yang kejahatan. Logika jaksa penuntut kelihatannya simpel banget. Satu kematian karena SIDS itu kejadian langka. Kalau ada 2 kematian di keluarga yang sama, wah, ini pasti jauh lebih langka lagi. Jadi mereka tinggal kaliin aja probabilitasnya, kayak ngelempar koin 2 kali. Tapi, ada satu asumsi yang fatal banget di balik perhitungan itu.
Nah, ini dia kesalahan fatalnya. Kejadian di dalam satu keluarga itu nggak selalu independen, nggak kayak lempar koin. Bisa jadi ada faktor genetik atau lingkungan yang bikin keluarga itu lebih rentan. Artinya, kematian kedua itu sebenarnya jadi lebih mungkin terjadi, bukan langkah banget. Dan kesalahan dalam memahami probabilitas ini akhirnya mengirim orang tua yang nggak bersalah ke penjara. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Ini bukan cuma pelajaran statistik biasa. Ini adalah cara pandang yang baru untuk melihat dunia. Anggap aja ini sebagai toolkit baru buat Anda. Sekarang, Anda bisa lihat cerita di balik data dengan ngebedain mean dan median. Anda bisa ngenalin penipuan dengan ngebedain presisi dan akurasi. Dan yang paling penting, Anda jadi tahu kapan harus nanya, tunggu dulu, apa dua kejadian ini beneran independen? Jadi ini dia kesimpulan utamanya. Kekuatan statistik itu bukan soal jago ngitung atau jadi kalkulator berjalan, tapi tentang membangun pola pikir yang sehat, pola pikir yang skeptis tapi terinformasi. Intinya, jangan telan mentah-mentah semua angka yang Anda lihat. Nah, jadi, lain kali Anda lihat berita, iklan, atau laporan yang penuh dengan angka-angka, pertanyaan pertama apa yang bakal Anda ajukan dengan kekuatan super baru Anda?